Sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Engkau. Terlebih lagi pada waktu kami muji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, jiwa kami dipuaskan, jiwa kami disegarkan. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman-Mu. Roh Kudus bermanifestasi sepanjang pemberitaan firman-Mu, sehingga semua kembali kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk, shalom. Makasih untuk Ibu Levina atau Iping dan Om Yoke dan semua singers yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Wow, KKR. Ibadahnya pujian penyembahan tadi, pujian penyembahan kebaktian kebangunan rohani. Haleluya. Amin. Bilang mas sebelahnya bangun bro. Kita langsung saja melihat firman Tuhan terambil dari Mazmur 107. Kita mulai dari ayat 17, 18, 19, 20, 21 dan 22. Oh puji Tuhan nih Bung. Udah nih udah lihat kekecilan ya. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa dia baca. Oh, kamu ada catatannya? Oke, makasih. Iya, ada orang-orang menjadi sakit apa? Oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ayat 18, mereka muak terhadap segala makan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Amin. Yang pertama di situ dikatakan ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab ayat 17-nya biar bisa tetap nyambung. Ayat 17-nya ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab apa? Kelakuan mereka yang berdosa dan akibatnya disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Berarti orang ada yang menjadi sakit, penyebabnya adalah kelakuan yang keluar dari sifat dosa. Berarti dosa membentuk perilaku dan kelakuan. Dan dosa membentuk perilaku dan kelakuan. Sesungguhnya itu perilaku saudara atau bukan? Bukan. Perilaku dan kelakuan siapa? Setan. Amin. Perilaku dan kelakuan setan. Menjadi pertanyaan, setan ada apa enggak? Ada, tetapi dia punya wujud enggak? Tidak. Kenapa dia jadi punya wujud? Masuk. Kenapa dia punya wujud? Karena setan masuk ke dalam hidup manusia. Kok bisa? Karena kita manusia mengizinkan tipu dayanya. Kenapa kita mengizinkan? Karena kita tidak punya kuasa untuk menolak. Kenapa kita nggak bisa punya kuasa untuk menolak? Karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Berarti dosa dan kelakuannya sesungguhnya bukan pribadi kamu, tetapi pribadi yang jahat, yang kamu nggak punya kuasa untuk nolaknya. Dia nggak punya kuasa untuk menolaknya, yang ada mengiyakan, menyetujuinya, dan dibentuklah menjadi perbuatan. Jadi deh dia siapa? Jadi deh dia apa? Dosa yang terbentuk jadi kelakuan, terus saudara menyetujuinya, saudara melakukannya, jadi deh dia siapa? Apa dosa itu? Ya maut itu apa? Tunggu. Perlu jelas ya supaya nih, manusia telah jatuh di dalam dosa dan bapakmu lah iblis itu, yaitu dusta segala karena dia mendustai manusia sehingga dia bisa masuk ke dalam hidup manusia.
Nah, sekarang kita nih yang mewarisi dosa, lihat, kita nggak punya kuasa untuk nolak. Setiap kali yang dia hembuskan kepada kita, itu kita tidak bisa menolaknya, melainkan kita menyetujuinya dan kita melakukannya. Terwujud deh menjadi kelak. Jadi punya wujud siapa? Tuh dia Tuhan. Coba tanya mas sebelahnya, masa sih lo setan? Amin. Amin. Paham ya? Ini dasar banget nih, supaya saudara ngerti kenapa saudara mau tertarik ikut Tuhan. Karena kalau saudara nggak ikut Tuhan, ya begitu-begitu terus. Amin. Sampai ke sini cuma nyesel. Nyeselnya apa? Kenapa gua ketangkep? Itu dia itu nyeselnya. Amin. Masuk gereja dia doilah, anak sorga datang, haleluya. Amin. Tuhan amin, Tuhan amin, amin di gereja. Begitu pulang dia ilah, cuman seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, ngirup udara bebas deh ilah, petugas sportif, lu lagi. Halo, kenapa? Karena dia yang jahat itu kamu setujui dan kamu hidupkan di dalam hidupmu. Maka lihat, yang jahat itu termanifestasi dalam hidupmu melalui kelakuan dan perbuatan. Nipu nggak berhenti, speak junkies. Sang kongkong gue juga jadi taruhan sumpah. Betul? Hal-hal bahkan yang ingin membunuh diri saudara sendiri, menyuntikkan heroin ke dalam pembuluh darah saudara, masuk ke dalam jantung, meledak. Lakukan bisnis, saya pernah teman dulu bandar. Gue bilang, Gagi lu berhenti. Aduh, emang kenapa sih Jack? Gue kan dagang. Ya lu dagang, cuman dagang hero, kacau lu. Betul? Ya gue kan dagang, gue gak ngejamret kayak lu. Katanya gue kan dagang. Yang lu dagangin itu maut, Gagi, gitu. Coba gak ngerti. Yang dia pikir cuman bisnis. Tapi bisnis itu mengakibatkan banyak orang mengalami kesukaran dan kesulitan. Itu ide dari siapa? Ide dari yang jahat. Yang jahat siapa? Bapakmu jika engkau gak bertobat. Siapa dia? Itu dia tuh. Mau terus di situ? Kenapa? Ada disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan. Kenapa tersiksa? Karena kita tahu sekarang bahwa kelakuan itu bukan gue. Amin. Gue nggak mau sebetulnya. Coba lihat, setelah saudara baru dioper ke sini, ilah tangan di sini, perut di sini, kaki gini. Halo. Menjalani hukuman sekian lama, ya ilah, kenapa gue mesti seperti ini? Kalau boleh diulang kembali, gue nggak mau lakukan yang seperti itu. Amin. Amin. Cuman jika engkau nggak ketemu sang penciptamu, itu cuman sekedar sampai di angan-angan, saudara. Kedepannya entar lu ngulang lagi, begitu lagi, like a hamster. Akhirnya mati. Selanjutnya ayat 18. Mereka muak terhadap segala makanan mereka, sudah sampai pada pintu gerbang maut. Sakit itu bukan cuma sekedar sakit jasmani. Sakit itu juga bukan sekedar sakit jiwa, saudara. Sakit yang paling pertama adalah roh saudara mati. Saudara mati, jiwamu sakit. Jiwamu sakit, tubuhmu bengek, saudara. Amin. Dan lihat, upah dosa adalah maut. Dan akhirnya dosa membawa, secara khusus ini saya nggak langsung maut, tetapi kelakuannya pernah saya hidupkan dalam hidup saya. Menyedihkan, menghancurkan. Ini keponakan saya paling tahu. Ini yang nyanyi ponakan gue tadi. Mamanya kakak gue. Coba lihat. Satu orang bertobat, seluruh keluarga besar diselamatkan. Bukan cuman biar tobat, melayani Tuhan. Coba lihat. Suaranya gimana? Bagus apa urapan? Amin. Coba lihat. Saya sudah sampai pada pintu gerbang maut. Saya bersyukur tidak langsung maut. Padahal maut berulang kali mengintai. Dari sejak kecil berkelahi, ketusuk 11 lubang. Dokter dia bilang udah gak apa-apa, ntar lagi juga lewat. Saya cuma bangun, lewat mana? Bukan gitu bangun. Kaget.
Kaget. Umur 17 tahun ketembak polisi, kaki di kepala. Dak. Driver saya di depan. Dia tanya, Jack, kena nggak? Kena di mana? Di kaki. Kok cuma di kaki? Di kepala. Dia kaget, itu di kepala masih bisa ngomong. Tahu nggak, akhirnya terus lari terus. Akhirnya masuk juga ke dalam penjara. Coba, maut berulang kali mengintai hidup saya. Yang paling serem narkotik. Itu udah kacau. Nggak ada obat. Dan saya sudah sampai pintu gerbang. Saya tahu, kalau saya nggak sudahi kelakuan saya yang berdosa, bersama dengan sakit penyakit yang udah nggak bisa disembuhin, ini pasti nih, gue menuju kepada kebinasaan. Mati. Saya tuh rasa, bagaimana kehilangan sesuatu di dalam diri saya. Pertama, saya kehilangan jati diri saya. Kedua, saya kehilangan seluruh keluarga saya. Mana ada yang mau ngakuin model kayak gini? Siapa sih jadi saudara lo? Bukan, mau turun api dan lagi bakar aja dia tuh. Kenapa? Karena kelakuan yang berdosa. Di teman-teman di penjara juga nggak ada yang mau temenin. Kenapa? Satu berdua, dua sendiri. Kok luding lama amat sih, haleluya. Amin. Mana ada yang mau temen? Begitu satu bagi dua, begitu dua lu sendiri, kacau kan? Ya, nggak ada yang mau nemenin, nggak ada yang mau nemenin. Bahkan dokter sendiri udah hands up, nggak bisa disembuhin. Semua obat-obatan dikasih, jangankan untuk nyembuhin, meringankan sakitnya aja nggak bisa. Istilah saya tuh, kalau Tuhan nggak tolong 29 tahun lalu, bersyukur saya tidak langsung menuju kepada kebinasaan, tapi saya sampai pada pintu gerbang. Saya diambil Tuhan dari orang yang seperti ini. Jadi dunia dengan segala kemegahan dan kenikmatannya tawar di mata gue. Amin. Gue lihat duit segepok-gepok juga tawar di mata gue. Gue lihat entan emas perak berlian juga gue tawar di mata gue. Yang ada lu jual cepet duitnya, gue beliin ransum ke sini. Haleluya. Amin. Amin. Tawar. Ngelihat cewek kecuali bini gue tawar. Amin. Karena udah dari situ pintu gerbang maut. Saudara juga sama. Ini kan saudara lagi ada di ujung bumi. Iya apa iya? Masih ada yang bilang I love you gitu mau di sini? Nah, nggak ada orang mau datang kalau mules meriang stres mau ketemu siapa? Amin. Sudah sampai pada pintu gerbang maut. Nah, di tengah kondisi situasi keadaan seperti yang penting kita sadari bahwa sesungguhnya yang membawa kita sampai situ itu bukan kita. Amin. Yang buat kita susah itu bukan kita. Dan kita nggak punya kuasa untuk menolaknya. Sadar dulu, perlu kerendahan hati. Lu udah miskin, nggak punya kuasa, sombong lagi. Haleluya. Udah di sini ke gereja nggak mau datang lagi. Udah di sini kalau ke gereja jadi pengintai Jericho dulu lagi. Aduh, gimana sih? Ada yang jauh lebih penting, bro. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kalau pengintai Jericho sampai di leher keluar bread selesai. Haleluya. Amin. Tapi kalau benih firman Tuhan masuk ke dalam hati dan roh, jiwamu, otakmu itu kekal. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Sadari dulu, kamu di sini karena kamu yang mau atau bukan? Bukan. Ada dari sini. Ntar kalau canging, ntar kalau jadi apa? Gue mau jadi pecandu narkoba, mau jadi pedagang obat, berusaha biar gue gede di Cipinang. Ada? Nggak ada. Kalau ada berarti anak lupa ingatan. Ada. Amin. Sadar bahwa itu bukan kita. Tanpa kesadaran itu sering akan ketemu ini. Coba lihat ayat 19. Maka apa katanya? Berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Perlu berseru, crying out, menyadari atas kondisi keadaan dan posisimu, yang merindukan agar kau bisa keluar dari situasi keadaan seperti itu, yang saudara nggak bisa, kekuatan kemampuan saudara nggak punya. Saudara datang kepada satu pribadi
Yang sekalipun keadaanmu seperti itu, dia tetap sayang dan cinta sama kamu. Haleluya. Amin. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ditolaknya, dibuangnya, ditunggu jadi kudus dulu selama lu masih kudis? Enggak tuh. Haleluya. Amin. Nama Yesus merupakan wujud manifestasi kasihnya kepada semua umat manusia. Karena dia datang menjadi manusia. Datang. Berseru. Nah, tingkat berseru itu saudara harus menyadari sampai di titik tadi yang mana saya menjabarkannya. Amin. Iya nggak datang. Tuhan tetap sayang sama kamu. Amin. Tapi akibatnya, you tanggung sendiri. You buat dosa, you nggak bertobat, Tuhan tetap sayang. Tuhan nggak tinggalin kamu. Yang ada kamu yang tinggalin dia. Bilang sama sebelahnya, lu pinter bro. Haleluya. Jadi kaki BD mau norak lu. Amin. Sekarang tuh berseru. Tujuannya apa? Agar mendapatkan sesuatu dari dia. Berseru harus benar-benar berseru. Lihat kondisi keadaan. Jangan bawa keputusasaanmu, kesukaranmu untuk menghukum dirimu. Tapi di tengah keputusasaan, di tengah keadaanmu yang morat-marit, pakai itu untuk menjadi alat termotivasi kamu datang kepada dia. Wow. Amin. Dan hasilnya coba lihat. Anak Tuhan di sini nggak ada yang cemas ya? Nggak ada. Amin. Nggak ada. Lo datang tiap hari ke gereja nggak bakal cemas. 20 disampaikannya. Nah ini deh, nggak ada doa yang tidak didengar, nggak ada doa yang tidak didengar dan tidak dijawab Tuhan. Semua doa saudara didengar dan pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Nah cuman jawabannya kita harus ngerti. Kadang-kadang kita doa sama Tuhan yang kita minta apa yang kita pengen. Tuhan tolong dong urusin PI gue biar cepet. Ya kan? Setan nuduh lu. Emang lu udah bener gitu kata. Halo. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, tolong PI gue sedang diurus bebas bersyarat, asimilasi, bla 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 bla. Semua yang diminta hanya kepengenan kita. Tuhan bisa kasih gak itu? Kecil atau berat buat Tuhan? Kecil. Kenapa dia belum mau kasih itu? Karena buat Tuhan dan buat kamu yang paling penting bukan itu. Yang paling penting buat Tuhan adalah lu kenapa minta remah-remahnya? Kenapa minta tetelan? Kenapa minta yang gak berarti? Ada sesuatu yang lebih berarti lagi yang saya akan kasih ke kamu. Amin. Lo kalau dibesuk coba lihat. Yang besuk dia kartu mati. Dia wakilin bilangnya gue lagi tidur. Betul nggak? Kalau kita dibesuk, Jeki dibesuk, gue lihat siapa yang besuk, aduh, wakilin aja dia bilang gue lagi tidur. Kenapa? Karena gue tahu Meyucen nggak baca. Nggak mau. Tapi lo Jeki dibesuk, udah lama lo nggak ngomong, udah keren banget gue. Apalagi yang besuk kan, tahu sendiri kan, gue di penjara aja laku loh. Gue ngomong di atas mimbar nih ya, di atas ya, betul. Gue di penjara aja laku, heran tuh. Ada anak di satu kamar dibesuk, begitu dibesuk, bang anterin dong bang, anterin, gue anterin, ya udah gue anterin. Ternyata yang besuk kakaknya, besuk dia matanya ngeliat gue melulu. Akhirnya apa? Tambah jam besukan gue, haleluya. Amin. Itu di atas, maka bersyukur dapat gue lu.
di Polda begitu, di Cipinang apalagi deh ilah. Sampai akhirnya saya diganggu sama petugas deh, playboy besukan datang. Ya, dulu beda zamannya ya. Tapi lihat, saudara, coba kalau sesuatu yang gak berarti kan kita juga malas datanginnya, betul? Tapi kalau sesuatu yang berarti, wah ini dia, haleluya, amin. Sedemikian juga dengan Tuhan dong. Yang kita minta apa yang Tuhan mau kasih yang bermanfaat buat kita sekarang sampai selama-lamanya, haleluya, amin. Agar kita punya kuasa dan kita tidak lagi hidup dikuasai oleh yang jahat dengan segala macam kelakuannya yang udah memuakkan. Amin. Disampaikannya apanya? Firman-Nya. Wah. Firman. Apa itu firman? Firman itu adalah Allah itu sendiri yang diwujudkannya dalam perkataannya. Perkataannya adalah Dia sendiri. Haleluya. Amin. Dan itu bisa sampai kepada kita karena firman-Nya telah menjadi di dalam nama Nah, firman itu yang tadinya gak mungkin bisa hidup di dalam daging manusia, dan sekarang karena Yesus, firman itu bisa masuk di dalam daging manusia. Wow. Amin. Dan waktu firman masuk, Yesus masuk, dia menggantikan yang lama dengan yang baru. Kelakuan yang lama selesai. Yang ada sekarang kelakuan dan jati diri serta identitas kita yang asli. Amin. Tuhan yang menjadikan, membentuk kita segambar, serupa, sewujud dengan dirinya. Nah sekarang punya kelakuan, punya pribadi yang berbeda. Kelakuan kita bukan lagi berdasarkan dosa, kelakuan kita berdasarkan karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Setelah Anda percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, ingat ya, Dia sudah ada di dalam kita. Dan tidak bersifat check in, check out. Enggak. Dia permanen. Tuhan ada di dalam kamu. Bukti. Masih suka kelakuan yang salah gak di luar? Kamu masih suka gak melakukan hal yang salah di luar? Di kamar, di blok? Masih kan? Tapi masih datang ke gereja gak? Masih. Yang bawa kamu ke sini siapa? Karena kamu mau? Tidak. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Karena ada Tuhan gak lihat dosa lu, dia tahu. Udah jangan ngomong dosa, dia udah enek. Haleluya. Amin. Ngomong tentang kebaikan dia. Nah, begitu Tuhan ada, saudara bertobat, lahir baru, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu yang ngajar kamu, urapan Allah itu ada di dalam kamu. Dia akan mengajar kamu dan pengajarannya nggak mungkin dusta, nggak mungkin bohong. Pengajarannya benar. Saudara bisa baca Alkitab, ngerti. Amin. Walaupun melakukannya belum, cuman yang paling penting sudah punya kerinduan. Haleluya. Nah, untuk memperbaiki kelakuan, 2 Timotius 3 ayat 16 tuh. Disampaikannya firman dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari yang keburuk. Segala apa? Tulisan yang diilhamkan Allah memang apa? Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17-nya, ini dia buat kamu nih. Dengan demikian, bilang mas sebelahnya, gue milik kepunyaan Allah. Sedang diperlengkapi di tempat ini untuk melakukan perbuatan yang baik. Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Dan hal ini bukan ntar kalau gue di luar, Fred. Hal ini harus selama saudara ada di tempat ini. Saya nggak tahu berapa kalender saudara tempat ini, tapi minimal 1 kalender selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Dan akibatnya lihat, dia membangun saudara dia membangun pribadi saudara dengan dia, dan selanjutnya lihat, saudara bisa jadi berkat buat orang-orang di sekeliling. Jadi berkat dengan cara apa? Lu nggak ngelacak sore aja, yang tadinya ngelacak itu jadi berkat. Amin. Awas nih, ada tukang ngelacak. Toto sekarang nggak ngelacak, cuy lu nggak ngelacak, kenapa? Gue udah ketemu Yesus,
Amin. Ya, untuk melakukan perbuatan baik. Selanjutnya coba lihat Mazmur 107 tadi ayat 21. Nah, ini nih, biarlah mereka apa? Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ucapan syukur. Kalau di luar kadang-kadang ucapan syukur tuh bukan berarti semuanya terpenuhi. Itu ucapan syukur ala dunia. Amin. Tapi ucapan syukur kita itu berbicara tentang Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita mengucap ucapan syukur apa? Kita percaya atas penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaannya. Dari kematian yang begitu ngeri saja Tuhan tolong kita. Amin. Masakan di tengah situasi kondisi sekarang kita setelah jadi anaknya, dia akan menterlantarkan kita? Nggak mungkin, saudara. Haleluya. Amin. Naikkan ungkapan syukur adalah manifestasi tentang hadirnya Tuhan di dalam hidup saudara. Artinya mengucap syukurlah di dalam segala situasi dan keadaan saudara. Sebab Tuhan sekali-kali nggak pernah tinggalkan saudara. Haleluya. Amin. Jangan nggak dibesuk, nggak dibesuk. Jangan. Haleluya. Amin. Begitu nggak dibesuk, aku bersyukur, besukan pasti datang. Jangan keluar kata negatif. Cuman tolong begitu besukan datang mengucap syukur dong. Amin. Jangan dimarahin. Jangan bawa gula kelapa gak? Begitu besukan datang penuh dengan ucapan rasa syukur. Say thank you, terima kasih udah datang jauh-jauh. Terima kasih udah menyisihkan keuangan untuk ngurusin aku di tempat. Terima kasih jika saudara punya anak, engkau telah menjaga anak-anak. Terima kasih jika orang tua, engkau masih mempunyai kasih kepada saya. Haleluya. Amin. Itu tandanya pertobatan yang berubah kelakuannya. Haleluya. Amin. Selanjutnya setelah ucapan syukur, selanjutnya ini dia. Ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan apa? Menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Artinya menjadi sebuah kesaksian. Saya kan pelayanan saya yang paling khusus ya pelayanan ke penjara. Kenapa? Karena saya punya kesaksian. Amin. Yang notabene sama seperti kamu masa lalu saya, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tuhan memberkati saya, memberkati istri, memberkati keluarga, anak-anak diberkati, rekan-rekan teman-teman yang satu paham, yang satu roh, satu iman, ngerti, bisa ditempelin Tuhan, masuk di dalam pelayanan. Kami baru pulang dari Nusa Kambangan. Misalkan bahkan 4 LP kita masukin, kalau bisa semuanya tuh. Cuman kan izinnya nggak bisa. Jadi kita kumpulin tuh yang punya izin-izin jadi 1 hari. Dapatnya 4 LP. Besi, kriminal, besi, narkotik, kembang kuning, sama permisan. Kalau ada yang lain kita masukin juga tuh. Jadi saya khotbah di narkotik, anak saya di besi, istri saya di kembang kuning, teman saya di permisan. Aku dan seisi rumahku bukan hanya sekedar bertobat diselamatkan. Aku dan seisi rumahku melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ciannya dari mana? Sekali kunjungan ke sana bisa 30 juta. Ya mungkin masyarakat kecil kan ya 30.000 cuman. Haleluya. Amin. Amin. 30.000 karena kenapa? Ngitungnya kan batu-batu dulu. Frevet. Bilang bos sebelahnya bertobat loh. Amin. Ya bos saudara 30.000 kecil, segelintiran doang. Darah Yesus, haleluya. Nah, yang dulu 30.000 buat saudara mengorbankan yang lain, haleluya. Amin. Sekarang 30.000 berubah, jiwa-jiwa disegarkan, dikuatkan dan punya pengharapan. Haleluya. Amin. Bilang sama sebelahnya, Tuhan bukan cuma mau pakai si Jeki doang. Mau. Tuhan juga mau pakai saya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Tinggi satu lagi. Haleluya. Saudara diberkati. Ini hari benar-benar KKR. Haleluya. Amin.
Agak susah nih cari pemimpin pujian. Kau setia, Haleluya. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, Fokus kepada Dia. aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kekasih Tuhan, dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa Dia ingin menyampaikan firman-Nya di dalam setiap hidup saudara, agar boleh terjadi perubahan dari lama menjadi yang baru, agar saudara menghidupi sesuatu yang baru itu dari sekarang untuk ke waktu-waktu yang ke depan. Kalau Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saya, Dia sanggup mampu juga mengerjakan dalam hidup saudara. Maka saudara datang dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Buat sebuah komitmen yang baru, menyadari akan situasi, keberadaan, kondisi, dan kamu ingin agar semuanya berubah, dan gak ada situasi yang lain yang sanggup mampu menolong saudara selain hanya Yesus Tuhan. Dan buat pribadi yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan serius, saudara boleh angkat tangan dan saya akan berdoa di tempat ini. Karena keterbatasan ruangan, saudara cukup berdiri dari tempat saudara saja. Bawa hati dan pikiranmu hanya ke Tuhan. Tuhan, aku berseru kepadamu. Aku tahu bahwa semua yang jahat bukan diriku, Tuhan. Dan aku gak mau lagi itu terjadi dalam hidupku. Karena aku punya identitas yang sesungguhnya. Aku anakmu. Haleluya. Yesus, berseru kepada Yesus. Yesus, Yesus. Nama yang menyelamatkan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus. Bapa,
hamba berdoa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Tangan-tangan yang kami naikkan merupakan refleksi manifestasi dari hati dan pikiran kami yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Genapi firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Engkau menyampaikan firman-Mu Tuhan, maka semua kami disembuhkan. Roh, jiwa, dan tubuh kami sempurna sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami mengerti sekarang bahwa ada hadir Tuhan di dalam setiap hidup kami. Dan Tuhan hadir dalam hidup kami, maka kelakuan yang lama tidak lagi punya tempat di dalam hidup kami. Roh Tuhan ada pada kami. Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan ada padamu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau melawat, menjamah, memberkati kami semua. Dan semua yang terbaik kami terima saat sekarang ini. Karena kami perlu itu semua di sepanjang musim hidup kami. Terlebih lagi buat saudaraku di tempat ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan, pengharapan yang tidak pernah berkesudahan, iman yang kokoh tetap menjadi bagian setiap keluarga aku di tempat ini. Dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Haleluya. Silakan. Silakan duduk lagi. Kita mau memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu hati dalam doa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan terus bertumbuh, berbuah lebat, dan buahnya manis. Kami boleh menjadi berkat. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Inilah waktunya untuk kami mempersembahkan persembahan yang terbaik, rasa syukur kami. Terima kasih buat selalu ada penyediaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau memberikan dengan sukacita. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi, katakan amin. Amin. Yuk kita nyanyi satu pujian. Ya, tepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya. Saya percaya terus sukacita surga dari tempat ini. Amin. Yuk nyanyi sama-sama ya. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ayo tepuk tangan semuanya yuk. Kita bersyukur dan bersukacita. Boleh bangkit berdiri lagi, nyanyi, menari, bersukacita buat Tuhan. Yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih Yesus, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sambil angkat tanganmu, ku naikkan syukurku. Yuk, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Katakan, bebaskan, serukan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, katakan aku dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini saudara saja nyanyi, ku tak akan memuji,
selalu. Ini waktunya untuk terus memuliakan Tuhan. Bebaskan, dibangkitkan. Hidup hanya buat siapa saudara? Hanya buat Tuhan lagi. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, yes, dibangkitkan. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau beri dan kini. Sambil angkat tangan sekali lagi, katakan. Dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tepuk tangannya boleh lebih panjang sedikit buat Tuhan. Tetap berdiri, kita mau doa syafaat. Shalom. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita bersyukur senantiasa dan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mau menjadi bahagian dari firman yang kami boleh dengar hari lepas hari. Kami percaya hidup kami semakin hari semakin berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di luar sana Tuhan. Baik itu orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, istri, anak-anak, bahkan orang-orang yang kami kasihi dan kami sayangi yang selalu berdoa bagi kami. Dari tempat ini kami sama-sama berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Siapapun yang ada hubungan darah dengan kami, kami percaya Tuhan turut ambil bagian dalam hidup mereka. Kami nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kami percaya Roh-Mu Tuhan yang ada dalam hidup kami dan juga yang ada dalam mereka. Itulah yang boleh bekerja bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami percaya berkat-berkat rohani, jasmani, dan materi yang mereka butuhkan dan perlukan, Tuhan sudah curahkan dengan limpahnya. Juga keselamatan atas kami di dalam ini. Kami percaya tembok ini adalah tembok perlindungan. Engkau adalah benteng perlindungan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami. Hidup kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Bahkan keluarga kami gak dapat berbuat apa-apa. Namun kami percaya Tuhan senantiasa tuntun, pimpin dan lindungi. Bahkan memberkati mereka hari lepas hari. Kami percaya satu saat nanti tiba waktunya kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan seluruh keluarga kami. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami menyerahkan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Teman-teman kami di luar yang tidak bergabung di tempat ini Tuhan. Kami percaya satu hari jika Tuhan mau, kami boleh sama-sama memujikan memuliakan Tuhan tempat ini dalam nama Yesus. Untuk teman-teman satu sel maupun seluruh penghuni sel ini, penjara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik itu kalapas, lapas, dan semua yang membina kami di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan, Tuhan. Kami percaya Engkau bela kami. Apapun yang kami perlukan dan butuhkan, baik itu PB, apapun itu syarat-syarat yang diperlukan, jika memang waktunya, kami percaya Tuhan yang akan menggenapinya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu kemanapun pergi dan melangkah yang menyampaikan firman beserta seluruh keluarga besar, kami serahkan ke dalam pertaruhan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan memberkati senantiasa mereka agar setiap mereka boleh menjadi saksi-Mu senantiasa, memiliki hati ketaatan dan memiliki roh yang daripada-Mu, sehingga apapun yang mereka saksikan itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan banyak jiwa datang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkan doa. Kita akan sudahi ibadah kita. Secara khusus berdoa untuk Pak Alex sebagai pembina kami di tempat ini dan seluruh keluarga. Biarlah kesehatan ilahi menjadi bagiannya. Kekuatan bahkan promosi lepas promosi dalam kedinasannya Tuhan angkat lebih heran lebih ajaib lagi. Dan semua tanggung jawab yang dibebankan kepadanya Tuhanlah yang menopangnya, sehingga apa yang dia kerjakan dijadikannya berhasil dan memberikan nilai yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan kembali meninggalkan tempat ini dan kami akan membaur kembali bersama dengan rekan-rekan kami di tempat ini. Biarlah kiranya kami senantiasa boleh menjadi saksi buat mereka. Kembalilah dengan damai sejahtera, arahkan hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih
Ya, Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan pada kuat kuasa terus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mendengarkan dan mengabulkan doaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat sore, ibadah selesai. Puji syukur pada Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini terberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum saya memberikan pengumuman, kami selaku pengurus mewakili Jemaat Gereja LCD mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Jackie Maylor dan tim. Kiranya jadilah Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus membalas dan Tuhan Yesus memberkati. Terlebih Bapak Jackie Maylor yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lebih luar biasa lagi dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Jackie berada. Dan untuk jemaat, esok hari kita tidak ada beribadah. Kita akan bertemu kembali di hari Minggu dalam peribadahan Minggu Raya. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.